Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita lanjut materi terkait persiapan yang harus kita lakukan dalam pengambilan sampel, yaitu yang ketujuh, persiapan pengawetan. Setelah pengambilan sampel dilakukan, satu hal yang paling penting untuk kita pahami adalah bagaimana kita bisa menjaga keutuhan dari sampel, dan kita bisa memastikan bahwa sampel yang kita ambil itu tidak terkontaminasi oleh faktor luar, baik bahan, alat yang kita gunakan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan menambahkan bahan pengawet tertentu yang sesuai dengan parameter yang akan kita analisis. Apalagi misalkan jarak lokasi kita ngambil sampel dengan laboratorium tempat kita melakukan analisis atau uji itu relatif jauh, sehingga pengawetan itu mau tidak mau harus kita lakukan terhadap sampel. Tujuan dari melakukan pengawetan sampel ini adalah untuk menghambat terjadinya perubahan pada sampel, baik perubahan yang terjadi karena mikrobiologi, kimia maupun fisika, sehingga sampel dapat kita pertahankan dalam kondisi yang stabil sampai waktu tertentu untuk dilakukan analisis di laboratorium. Namun perlu dipahami, walaupun sudah diawetkan sampel yang kita ambil, diupayakan agar sampel untuk segera dianalisis. Ya. Jadi konsepnya tetap harus kita pahami, walaupun kita awetkan, tapi diupayakan agar sampel yang kita ambil untuk sesegera mungkin dilakukan analisis di laboratorium, agar dapat menggambarkan hasil yang sebenarnya dari sampel yang kita ambil. Cara pengawetan sampel, baik secara fisika, kimia, atau gabungan dari keduanya. Jadi, cara pengawetan sampel itu ada 3, fisika, kimia, ataupun gabungan dari keduanya. Tapi umumnya yang sering dilakukan adalah fisika atau kimia. Cara fisika yang paling sering digunakan adalah dengan cara melakukan pendinginan atau mendinginkan sampel pada suhu 3 derajat Celcius atau lebih kurang 3 derajat Celcius dari kondisi lingkungan setempat. Kemudian yang kedua adalah cara kimia. Cara kimia yaitu dengan cara kita menambahkan bahan kimia tertentu yang dapat menghambat kinerja mikrobiologi atau terjadinya reaksi kimia pada sampel yang kita ambil. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam proses pengawetan sampel. Yang pertama, harus dilakukan sesaat atau secepatnya atau langsung dilakukan pengawetan setelah kita melakukan pengambilan sampel di lapangan. Kemudian yang kedua, hindari percikan atau tumpahan asam, khususnya pada tenaga sampling, untuk menghindari hal-hal tertentu, karena sifat dari asam atau bahan pengawet yang kita gunakan itu relatif berbahaya. Kemudian yang ketiga, bahan pengawet ditambahkan dengan menggunakan pipet atau botol tetes. Jadi itu harus diperhatikan. Bahan kimia merupakan bahan kimia dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Jadi yang kita gunakan itu kalau bisa adalah bahan kimia dengan tingkat kemurnian tinggi atau reagent grade atau high grade chemical. Yang kelima, penambahan atau asam atau basa kuat harus dilakukan di areal terbuka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada petugas pengambil sampel. Setelah penambahan pengawet, sampel harus dihomogenkan. Diupayakan pH-nya harus ke arah pH netral. Ketujuh, penambahan pengawet tidak boleh bersifat mengencerkan volume sampel. Ya. Oleh karena itu disarankan bahan pengawet yang digunakan itu adalah bahan pengawet dalam keadaan pekat.
Yang kedelapan, jumlah bahan pengawet yang ditambahkan ke dalam sampel harus sama dengan yang ditambahkan ke dalam belangko. Jadi belangko ini pada saat kita melakukan uji nanti di laboratorium. Semua bahan pengawet yang digunakan harus disimpan secara tepat di laboratorium. Jadi pada posisi dan tempat tertentu dengan wadah tertentu, jangan sampai bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Semua bahan pengawet yang dibawa ke lokasi sampling harus disimpan dalam wadah khusus. Ya. Hindari kebocoran atau tumpahan agar tidak terjadi kontaminasi. Jadi dalam penanganannya harus benar-benar diperhatikan terhadap bahan pengawet yang kita gunakan baik di laboratorium maupun di lapangan. Ini adalah tabel beberapa contoh dari persyaratan penanganan sampel air dan air limbah menggunakan pengawetan apa, jenis pengawetnya apa, caranya bagaimana, batas penyimpanannya seperti apa. Ini bisa nanti dibaca secara detail ya. Sebagai contoh misalkan BOD, ya, wadahnya bisa plastik, gelas, kemudian volume sampelnya minimal 1000. Tipe sampelnya G dan C. Pengawetan bisa menggunakan pendinginan lebih kurang 3 derajat Celcius. Batas penyimpanan 6 jam. Dan seterusnya bisa dilihat. Ada yang bahkan sampai 6 bulan batas penyimpanan. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang lain seperti ini, parameternya apa, air raksa, dan seterusnya. Nanti tinggal dibaca saja dari tabel ini. Berikutnya adalah persyaratan penanganan sampel air dan air limbah lanjutan. Ini contohnya seperti ini. Suhu, turbidity, sulfida, harus dipahami ini nanti. Tolong dibaca di keterangan. Ya, tanda bintang, maksimum storage recommended tidak dinyatakan dalam AH, namun tertulis sebagai regulatory. P, plastik, polietilen. G atau A, gelas dicuci dengan 1+1 HNO3, dan seterusnya. Tolong dibaca dan dipahami benar-benar terkait apa yang ada di tabel ini. Ini kalau penanganan sampel air laut. Gak jauh beda, parameternya apa, wadah yang digunakan apa, volume minimal yang harus kita ambil berapa, ini sesuaikan nanti dengan wadah. Kemudian pengawetan apa yang harus dilakukan, kemudian batas penyimpanan sampel nanti berapa jam, berapa hari, berapa bulan, itu harus diperhatikan. Ya, ini lanjutannya. Ya, lanjutan untuk yang air laut. Ini persyaratan penanganan sampel limbah padat, sedimen, dan tanah. Ya. Contoh parameternya adalah misalkan bahan organik volatil. Jenis wadahnya gelas gelap atau amber. Jumlah sampel yang diambil 100 gram. Lama penyimpanan 14 hari. Kondisi penyimpanan 4 derajat Celcius atau lebih kurang 2 derajat Celcius. Ini persyaratan penanganan sampel bakteri, bentos, dan plankton. Ini sama yang harus dipahami, diperhatikan, baca parameternya apa, fitoplankton, zooplankton, bentos di air laut, bentos di air tawar, wadahnya apa yang digunakan, volumenya berapa yang harus diambil, terkait dengan volume wadah yang harus kita siapkan, pengawetannya apa, misalkan 70% etil alkohol. Kemudian batas penyimpannya ini sampai 5 tahun, itu ada 6 jam kalau untuk bakteri E. coli dan bakteri coliform. Kemudian 1 bulan untuk plankton. Itu harus diperhatikan. Berikutnya adalah persiapan pengendalian mutu lapangan. Ini menjadi hal yang penting juga harus kita perhatikan karena merupakan rangkaian akhir dalam proses pengambilan sampel. Pengendalian mutu lapangan dilakukan sesuai kebutuhan dan tujuan.
Ya, tujuan kita ngambil sampel apa harus kita perhatikan. Oleh karena itu, petugas sampling harus melakukan persiapan yang dibutuhkan. Jika diperlukan belangko, petugas sampling harus menyiapkan air dengan kriteria yang sesuai dengan parameter yang akan dianalisis. Misalnya, air bebas nitrit untuk analisis nitrit, air bebas amoniak untuk analisis amoniak, air bebas organik untuk analisis BOD, minyak, dan lemak, serta pestisida, air bebas ion untuk analisis sulfida, air ganda destilasi atau aquabides untuk parameter lainnya. Jadi, hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan benar apabila kita memerlukan atau akan menggunakan belangko dalam proses analisis nanti di laboratorium. Oleh karena itu, parameter-parameter apa yang akan kita analisis itu harus benar-benar kita pahami dan kita pastikan dari awal dalam proses pengambilan sampel. Tujuan dari pengambilan sampel itu dari awal sudah harus kita tetapkan. Sebagai contoh misalnya di sini, kualitas air destilat atau OKDS sebagaimana disyaratkan dalam APH edisi ke-22 tahun 2012 seperti tabel di bawah ini. Persyaratannya apa? DHL, ya, daya hantar listrik tadi. Kualitasnya kalau tinggi kurang dari 0,1, tengah kurang dari 1, rendah kurang dari 10. SiO2, ya, kemudian penerapan dan sebagainya. Ini harus kita perhatikan persyaratan-persyaratan seperti ini. Jadi harus kita ikuti. Berikutnya yang terakhir adalah persiapan rekaman lapangan. Rekaman lapangan atau dokumentasi ini merupakan bukti kegiatan apa yang sudah kita lakukan. Seluruh rangkaian apa kegiatan dari proses pengambilan sampel itu harus kita rekam. Ya. Oleh karena itu, petugas sampling harus menyiapkan berbagai jenis formulir untuk merekam atau mendokumentkan seluruh data dari seluruh tahapan proses pengambilan sampel. Rekaman data tersebut dapat digunakan sebagai dokumentasi terkait seluruh proses sampling yang kita lakukan. Secara umum, rekaman data dan kegiatan sampling minimal yang harus ada adalah misalkan satu, identitas petugas samplingnya siapa, identitas tenaga pengambil sampel. Kemudian tanggal berapa proses pengambilan sampel, tanggal, hari, waktu perlunya, tahun berapa, itu harus menjadi terkait dengan waktu pengambilan sampel. Kemudian identifikasi atau identitas sampel yang diambil apa, parameternya apa, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian lokasi dan atau titik sampling, termasuk diagram, sketsa, atau foto. Mungkin termasuk juga titik koordinat. Acuan, rencana, dan prosedur sampling termasuk teknik statistik untuk analisisnya seperti apa. Kemudian yang keenam, rencana dan kondisi lingkungan selama proses sampling, menggambarkan rincian dan kondisi lingkungan selama proses sampling. Kemudian yang ketujuh, hasil pengukuran parameter lapangan. Itu juga bisa dicantumkan dalam rekaman-rekaman yang kita ambil. Semuanya itu bisa kita jadikan dalam bentuk label. Jadi bisa sebagian atau seluruhnya dalam kertas label, jadikan dalam satu label, atau bisa di catatan buku, atau bisa label ini yang kita tempel di wadah sampel yang akan kita uji pada saat di lapangan. Kita ambil, kita tempel label untuk mempermudah kita dalam proses pengujian nanti di laboratorium. Baik, mungkin itu hal-hal yang harus kita pahami dalam proses persiapan sampling. Ya. Ini menjadi hal yang harus kita perhatikan sebelum kita benar-benar nanti melakukan pengambilan sampel pada parameter tertentu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. See you next week.